Sebelumnya, di Disclose. Utara, pelaku kekerasan seksual berulang, dipecat pada April 2019 dari Yayasan Tifa. Memberikan tawaran pekerjaan untuk imbalan pribadinya dia, untuk keuntungan pribadi dia, dan melakukan tindakan yang mengganggu, mengancam, merasa aman dan keselamatan pekerja lain di tempat kerja. Darmawan Triwibowo adalah Direktur Eksekutif Yayasan Tifa saat peristiwa ini terjadi. Kata dia, Utara dipecat karena melanggar kode etik. Itu pasal yang maksimal bisa kami kenakan. Nah ini sebenarnya agak menyedihkan sih. Kan dia Tidak ada aturan yang secara khusus memuat soal kekerasan seksual. Iya, tidak ada. Jadi di Tifa itu kan ada anggaran dasar, ada peraturan yayasan yang mengikat semua karyawan. Nah di peraturan yayasan itu kan ada tuh biasanya kode etik, ada bagaimana konflik ketenagakerjaan ditangani, ada penanganan fraud, ada mekanisme sanksi, ada hal apa saja yang bisa membuat karyawan terkena sanksi. Nah, kekerasan seksual secara spesifik tidak ada. Bahwa kemudian kekerasan seksual, bagaimana kekerasan seksual harus ditangani di Tifa? Tidak ada. Apakah pekerja yang melakukan kekerasan seksual bisa dikenai sanksi dan sanksinya apa? Tidak ada. Selepas dari Tifa, lantas kemana Utara pergi? Orang ini kan jadi nggak kapok, diminta untuk resign doang. Ya udahlah gitu ya. Jadi dia nggak tarnish gitu. Poppy Diharjo, inisiator No Recruit List, menemukan Utara telah bekerja di NGO lainnya. Kamu mendengarkan Disclose, ada predator di ruang kerja. Ini adalah bagian ketiga cerita tentang penanganan kasus kekerasan seksual di ruang kerja. Podcast ini merupakan kolaborasi KBR dan Project Multatuli. Saya Malika. Betul. Nggak cuma satu orang. Aduan yang masuk ke kami itu dari beberapa orang yang berbeda dan dalam jangka waktu yang berbeda juga. Jadi bukan nggak satu organisasi, pelakunya sama. Cuma apakah dari setelah itu kita bisa memastikan kalau misalnya orang ini nggak akan bekerja lagi? Nggak bisa juga, susah. Jadi memang orang ini sudah cukup dikenal gitu ya di kalangan NGO gitu. Jadi pada saat dia pindah ke kantor C mudah banget karena pakai sistem referral. Yang ngasih referensi adalah si A gitu misalnya. Yang ngasih referensi si A dan bilang kalau dia punya reputasi yang bagus untuk di pekerjaannya dia. Jadi yang di C ini, kantor yang C ini menerima. Poppy menjelaskan soal sistem referensi yang biasanya jadi andalan antar kantor untuk menerima pekerja. Nama-nama yang pasaran lah ibaratnya gitu. Agak susah tuh buat kami nge-tracknya gitu. Kalau misalnya di LinkedIn, mungkin kalau dia pakai LinkedIn sih bisa ya kami nge-track ya. Tapi kalau misalnya dia udah off the radar tuh yang udah rada sulit gitu. Makanya kita biasanya ngecek tuh ke teman-teman di jejaring gitu. Pada Mei 2020, Poppy menemukan Utara telah bekerja di tempat yang baru selepas dari Yayasan Tifa. Masih di lingkungan NGO, persisnya NGO internasional yang fokus pada peningkatan akses perawatan anak-anak yang terlahir dengan cacat kaki. Jadi dia berurusan sama orang-orang yang rentan untuk jadi korban dia yang baru gitu ya. Kebayang gak sih gitu. Kita langsung yang aduh, ini harus dihentikan nih orang ini gitu. Poppy lantas mengirim email kepada NGO tersebut dengan informasi salah satu petugas lapangan yang bekerja di sana masuk daftar No Recruit List dengan catatan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Makanya terus aku reach out ke head office-nya di US. Head office-nya di US, kayaknya aku masih ada email-emailannya deh sama mereka. Dan it's really good ya. Maksudnya bagaimana mereka, walau terlepas mereka kecolongan gitu ya, nggak tahu kecolongan atau apa gitu, tapi mungkin dari tim di Indonesianya juga pasti kena tuh lah ya sama head office-nya. Kalau bisa sih sampai lolos nih orang yang kayak gini masuk ke kantor kita tuh gimana sih gitu ya. Bisa jadi sih. Itu kemungkinan sih yang ngerekrut kena juga menurut aku.
gitu. Surat Poppy ditanggapi dengan cepat. Aku reach out ke kantornya dia, ke bosnya dia di kantor pusat, di HO gitu, head office di US, dan di kantor regional. Dan kemudian sama mereka diarahkan ke satu orang doang. Akan diadakan investigasi dan lain sebagainya. Untuk keperluan investigasi, Poppy membagikan laporan yang ia terima terkait perilaku Utara sejak 2017 di berbagai organisasi. Poppy juga memberikan kontak pihak yang bisa dihubungi lembaga tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kantor C ini kebetulan nggak punya kantor fisik di Jakarta. Dia cuma punya representatif di Jakarta, tapi nggak punya kantor fisik. Jadi semuanya online nih. Dan kemudian kantor pusatnya ada di Amerika, di US. Gitu. Ada kantor regionalnya di Singapura. Kurang lebih sebulan kemudian, Poppy menerima kabar lanjutan dari organisasi itu. Ini dia cuma ngomong, "We have concluded our investigation and is no longer on our staff. Thank you for contacting us. We wish you all the best." Udah. Itu doang. Ini yang gue kirimin ke anak-anak langsung pada yang haleluya. Alhamdulillah ini ya. Tapi but that's the thing ya. Utara diberhentikan. Tapi Poppy tak lantas berhenti mengecek keberadaan Utara setelahnya. Sesekali kami ngecekin nih di LinkedIn-nya atau di mana gitu ya, untuk cari tahu nih di teman-teman di NGO, kan kami jejaringnya luas gitu ya. Apakah masih ada orang ini? Ternyata udah nggak ada. Konon katanya sekarang udah buka usaha sendiri, katanya di kampung halamannya, udah balik pulang kampung, katanya udah nggak kerja di korporasi lagi gitu. Ada hal penting yang bisa kita lihat dari pergerakan Utara. Soal betapa mudahnya Utara berpindah dari satu kantor ke kantor lain, meninggalkan jejak kekerasan seksual, tapi lantas lolos dari sanksi atas kekerasan seksual yang dilakukannya. Berarti kan there's something wrong with the system dong, with the recruitment system. How sih lo bisa merekrut seseorang, dan berarti kan ada budaya yang salah di situ, sehingga lo nggak bisa dengan peka gitu melihat bahwa ini berpotensi menyeret perusahaan juga gitu. Aku nggak akan pernah kerja bareng sama mereka sampai aku tahu nih lu udah bersih institusi lo gitu. Ini kan PR kita bersama ya, bukan cuma gue doang sebagai pendamping gitu. PR-nya untuk memastikan kalau dunia ini bebas dari kekerasan seksual, tapi kan each and every one of us is responsible for it gitu. Dan itu PR yang berat. Karena dari tahun 2020 sampai Maret 2022 saja, No Recruit List menerima 26 aduan dari korban kekerasan seksual di ruang kerja. Kita melihat mungkin orang berpikirnya 26 sedikit gitu, 26 satu aja udah banyak buat kami. Buat kami pendamping ada satu kasus saja itu udah banyak. Apalagi kalau berhubungannya sama institusi ya, di tempat kerja atau kantor, itu menakutkan loh buat banyak orang. Ini tempat mencari nafkah ibaratnya ya kan, tapi jadi tempat yang gak aman buat mencari nafkah karena dapat kekerasan seksual gitu. Jadi banyak tuh ya, dari 26, 19-nya resign tuh kan artinya banyak ya, lebih dari setengahnya gitu. Jadi bayangkan perempuan-perempuan ini bahkan saat mereka sudah keluar pun mereka masih merasa gila nih, jangan sampai kejadian lagi nih di kantor ini gitu ya. Untuk setiap aduan yang masuk ke No Recruit List, hal pertama yang dilakukan Poppy adalah menghubungi korban, menanyakan apa yang mereka butuhkan. Itulah gitu. Kita berusaha untuk memberikan satu ruang di mana teman-teman masih bisa mengadukan tanpa harus jadi laporan ke polisi. Kalaupun misalnya mereka bingung apa yang mereka butuhkan, kami bisa bantu gitu. Apa sih yang bisa, apa saja pilihannya, sehingga mereka bisa mencarikan jalan keluar yang terbaik buat diri mereka sendiri gitu. Bisa hanya masukin aduan dan kemudian mencatatkan saja, bisa juga minta bantuan pendampingan hukum, bisa juga minta pendampingan psikologis, bisa juga minta support sistem gitu ya, mau masuk ke support group. Kalau korban setuju, baru Poppy menempuh langkah selanjutnya, menghubungi institusi tempat pelaku bekerja. Semua dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban. Yang pertama kami lakukan adalah
konfirmasi apakah betul orang itu masih bekerja di perusahaan tersebut. Jika ya, kami minta dihubungkan dengan HR atau dengan pengambil keputusan untuk membicarakan tentang kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh si pelaku ini. Biasanya lalu diarahkan, kalau enggak dia sendiri yang dia sendiri yang merespon, bisa juga diarahkan. Tapi kami sampaikan bahwa ada korban yang mengadu ke kami dengan kronologi singkat saja. Kronologi singkatnya misalnya terjadi di tahun sekian dan sekian, ini kejadiannya seperti apa, dan apa yang sudah dilakukan oleh korban saat itu, apa yang tidak mampu dilakukan oleh korban saat itu, dan apa harapan korban kepada institusi, dan apa rekomendasi kami. Poppy juga menyarankan perusahaan melakukan investigasi terhadap terduga pelaku. Investigasi misalnya dengan memberikan 360 ya, review kepada orang tersebut. 360 review itu seperti apa sih? Orang-orang yang di sekitarnya dia. Jadi bukan hanya bawahan, tapi juga ada atasan dan rekan kerja lainnya. Ditanya nih, seperti apa sih dia bersikap misalnya di kantor gitu ya. Apakah dia melakukan sesuatu yang membuat teman-temannya tidak nyaman, ataukah dia melakukan sesuatu yang masuk kategori seksual misalnya gitu-gitu ya. Review menyeluruh seperti ini, kata Poppy, penting untuk melihat potensi kasus. Apakah akan menjadi lebih besar atau bisa jadi berulang kembali. Institusi juga disarankan membatasi gerak terduga pelaku di ruang kerja. Nah, membatasi itu artinya dia tidak lagi diberi akses ke orang-orang yang berpotensi jadi korbannya dia. Membatasi akses ini sebenarnya adalah jabatan dan kuasa dia di kantor juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi ke siapa saja aksesnya dia ke orang-orang tertentu gitu ya. Yang mudah untuk dimanipulasi, yang mudah untuk diintimidasi gitu misalnya. Gitu. Jadi itu yang dibatasi sama kami. Namun begitu, Poppy juga memberi kebebasan bagi institusi untuk menyikapi laporan yang ia sampaikan. Perusahaan berhak untuk tidak melakukan apapun. Kami tidak pernah memaksakan perusahaan untuk memecat, misalnya, atau memberikan skorsing atau apapun. Tapi kami memberikan rekomendasi. Rekomendasinya untuk mengevaluasi, membatasi, dan mengawasi. Mengawasi kalaupun misalnya di perusahaan memutuskan untuk tetap mempertahankan orang ini, tapi diawasi gerak-geriknya. Jadi nggak cuma sekonyong-konyong, ya udah dia dipertahankan tapi nggak ada pengawasan gitu ya. Gitu. Bagi Poppy, organisasi atau perusahaan berhak tahu apa resiko yang mungkin terjadi jika mereka memutuskan tidak peduli pada kasus atau mempertahankan pelaku. Yang kemudian dapat tekanan dari masyarakat luas adalah bukan orang ini, tapi perusahaannya. Jadi perusahaan juga kena imbasnya. Jadi begitulah cara kami masuk ke perusahaan, sampai kemudian perusahaan sama sekali nggak ada yang menolak kehadiran kami. Karena mereka tahu kalau kami bukan polisi. Sejauh ini menurut Poppy, seluruh institusi yang dia hubungi terkait pelaporan kasus kekerasan seksual merespon dengan baik. Ada yang memutus kontrak terduga pelaku, ada juga yang menindaklanjuti dengan membuat aturan atau SOP penanganan kasus kekerasan seksual. Kita memang nggak bisa, kita nggak bisa 100% yang menjamin setelah dia mendapatkan mendapatkan sanksi di kantor yang A, kemudian pada saat dia keluar dan dia pindah ke kantor B, kemudian kantor B akan ngerti gitu kalau misalnya dia sebelumnya di kantor sebelumnya dia melakukan kekerasan seksual. Seringkali pada saat terjadi background check dari kantor B ke kantor A, kantor dia sebelumnya, kantor A juga menutupi dengan berpikir kalau nanti kantor gue juga jelek jadi namanya gitu ya. Ini terjadi di salah satu kasus kami. Poppy yakin meski sulit, upaya membatasi ruang gerak pelaku kekerasan seksual di tempat kerja bisa dan perlu dilakukan. Dalam rekomendasi kita, kalaupun misalnya dia keluar, HR perlu menginformasikan bahwa ada history kekerasan berbasis gender di kantor sebelumnya. Tapi bentuknya himbauan ya. Jadi kita nggak tahu juga apakah mereka lakukan atau enggak gitu loh. Karena kan kontrolnya nggak ada di kita nih. Kita bukan badan pengawas apa yang bisa masuk ke dalam-dalam mereka kan. Tapi itu masuk ke dalam rekomendasi kita memang. Gitu. Dan sekarang udah mulai banyak yang tahu kalau mereka bisa ngecek ke kami. Ada nggak nama Poppy gitu misalnya di list kalian gitu.
background check masuk dalam SOP. Ya, masuk. Bahkan mereka ini bikin kayak anjuran ya, sebetulnya anjuran kalau misalnya NGO open vacancy itu kayak harus ada self declaration, never commit to any sexual harassment or violence in the past. Terus kayaknya ada jangka waktunya gitu. Jadi kayak Nisrina Nadifa, akrab disapa Ninis, berkecimpung di lingkungan NGO selama 13 tahun. Misalnya memastikan masa lalu seseorang, terutama ketika dia nggak sadar itu salah. Ya misalnya it can be something that he did or she did back in high school or back in atau pesantren gitu misalnya, yang mana dia nggak tahu itu salah gitu. Terus kayak misalnya waktu berlalu, terus sekarang dia udah dewasa, dia mau masuk NGO, terus dia udah tahu itu salah. Harus ada kayak jangka waktu yang jelas, dan kalaupun iya, ya lu declare kasusnya terjadi kapan dan apa upaya untuk apa penyelesaiannya. Misalnya lu udah sempat ikut konseling pelaku kah, atau misalnya udah menempuh jalur hukum kah, atau Kata dia, aturan atau SOP untuk menangani kekerasan seksual di tempat kerja belum banyak dimiliki oleh NGO. Mereka, banyak dari mereka sering sekali hanya fokus pada ya kita belum terima aduan, kita belum, korbannya juga nggak mau ngomong, atau korbannya baru ngomong setelah sekian lama setelah kejadian, jadi ya udah telat, atau ya itu kan sudah berlalu, pelakunya juga sudah minta maaf, pelakunya juga sudah keluar dari organisasi, jadi ya udah itu dianggap sebagai sebuah kejadian kayak tukang paket datang ke rumah kita ambil paketnya, kita unboxing paketnya, dan kemudian selesai. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak semudah merelakan dalam tanda kutip ya, kasus demi kasus datang dan pergi, yang mana si organisasi nggak tahu tuh bagaimana menghandle korbannya, memastikan pelaku tidak mengulangi lagi yang sama, bagaimana memastikan pelaku juga sadar bahwa yang dilakukan itu salah, bagaimana memastikan korban mendapatkan akses pemulihan secara psikologis ataupun fisik kalau misalnya kekerasannya sudah fisik, lalu bagaimana pelaku juga diwajibkan direhabilitasi atau mengikuti konseling khusus pelaku. Tidak ada itu semua. Ketiadaan aturan atau SOP itu satu hal. Tapi problem mendasar, kata Ninis, sejumlah lembaga masih membiarkan atau menormalisasi kekerasan seksual dengan mengedepankan nilai kekeluargaan. Nah, ini yang memang sangat toksik dari seluruh hal yang kita bahas ini adalah tentang dalam tanda kutip prinsip kekeluargaan. Iya, aku paham bahwa spirit kerja di NGO memang tidak sama dengan spirit bekerja di korporasi. Tetapi jika that kind of argumen-argumen yang kayak ya kita kan di sini udah sama-sama keluarga, kita kan di sini sama-sama punya cita-cita yang sama, punya visi misi yang sama, demokrasi lah atau apalah itu gitu, keadilan lah atau apalah itu. Nah, itu yang membuat jadi semakin sulit gitu ya untuk ada ketegasan dan ada keberanian yang jelas dan terukur untuk sebuah organisasi menyikapi kasus KS di dalam yang melibatkan pekerjanya atau yang melibatkan ya pemimpinnya barangkali di dalam organisasi. Jadi kayak ya nggak bisa maju-maju gitu, karena selalu dalihnya adalah ya kita sama-sama keluarga, ya circle ini sempit, orangnya itu lagi akan cepat atau lambat kita akan ketemu lagi, cepat atau lambat kita akan ya balik lagi ke circle yang sama, kayak gitu-gitulah, di perlawanan yang sama lah, di perlawanan berikutnya lah, apalah kayak gitu-gitu. Dan jujur itu cukup memuakkan sih, karena jadinya sangat kekanak-kanakan ya menurutku, karena orang nggak bisa menyikapi sebuah fakta dalam kehidupan profesional sebagai satu hal gitu, sebagai hal yang bisa ditangani secara profesional pula gitu. Jadi menurutku itu tidak dewasa dan pun tidak juga mencerminkan nilai-nilai yang selama ini dianut, ya sangat bobrok gitu dalam hal keberpihakan terhadap korban dan juga kelompok. Ini yang perlu dikikis.
SOP sebenarnya hanya satu di antara sekian banyak tools. Dan bahkan SOP itu selemah-lemahnya iman. Kenapa? Kalau misalnya SOP kan berarti sedikit menggunakan pendekatan punitif atau pendekatan sanksi. Yang mana kalau common sense kita semua udah jalan, kalau kultur dan environment-nya sudah terbangun untuk ramah perempuan, ramah gender, anti kekerasan, anti pelecehan, ya kita nggak butuh SOP sebenarnya, karena semua orang asumsinya udah paham harus bagaimana berinteraksi satu dengan yang lainnya, bahwa konsen adalah segalanya, bahwa konsen tidak berlaku ketika kalian minum alkohol, bahwa konsen tidak berlaku ketika ada relasi kuasa yang timpang dari bos ke anak buah atau dari relawan ke badan pekerja, bahwa konsen tidak berlaku kalau usia si korban masih anak dan lain sebagainya, karena konsen kan juga ada terms and conditions-nya, what kind situasi yang bisa dibilang itu konsen. Kalau misalnya konsen dipakai secara serampangan juga itu nggak bisa disebut sebagai valid consent. Terima kasih telah mendengarkan serial kolaborasi KBR dan Project Multatuli. Kalau kamu punya pertanyaan, saran, dan cerita terkait podcast ini, sampaikan melalui surat elektronik di alamat podcast@kbrprime.id atau DM kami ke Instagram @kbr.id, Twitter @beritaKBR. Saya Malika, sampai jumpa.